Amin, amin. Angkat tangannya, Pak. Angkat tangannya, sentuh hatinya. Sentuh hati, diusap-usap. Jaga ya Pak, ini bulan Rajab ya. Jangan saling maki-maki, jangan bikin hoak, jangan menyampaikan hoak. Ya, jangan ikut nonton apapun mengomentari, no. Ingat ya, kalau Anda tidak beribadah di bulan Rajab itu apa salah? Mungkin Anda belum dapat hidayah, no problem. Gak apa-apa. Ibu ya jangan marah-marah ya Bu, ini bulan Rajab. Kalau ibu mau ingin berpilih terkait jadi kekasih, Rajab ini mulailah bersemayan di hatimu, cintanya kepada Allah. Biasanya kalau di rumah, di kandang jurang doang, setiap Rajab ada makanan sore untuk pembuka. Jangan Ramadan aja. Walaupun kecil-kecilan bikin Pak. Ini mubarakah. Apa itu keberkahan? Nanti kita akan ketemu di ujungnya. Jangan lupa ya, insya Allah yang menjawab salam saya diberikan rezeki. Tapi saya tanya lagi dulu sekali, Allah ada berapa? Oke, jangan diturunin sekarang ya, turunin dulu, nanti tahan gini ya. Jangan ada yang nurunin ya, kalau bisa lurus ya. Allah ada berapa? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang mengangkat tangannya ya Allah, jadikanlah dia kelak para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin bersyahadat kembali ya Allah. Jangan-jangan darah kami terlalu dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan-jangan sumsum kami di dalam tulang ini sudah melemah, payah, padahal kami setelah menua. Ya Allah, hadapkan ke kiblat kembali ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turunkan pelan-pelan, bayangkan di depan ada Baitullah. Jangan sampai ada saya. Bayangkan warnanya apa? Hitam. Ada orang sedang ngapain di sekelilingnya? Seolah-olah kamu dekat tanpa jarak dengan dindingnya. Tidak semua orang mampu. Kecup, tempelkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika lak. Allah, ya Allah, bukankah kau berjanji orang yang sedang berpuasa doanya dijabah? Semua yang yakin saja ya Allah, yang tidak yakin tidak usah ya Allah. Berangkatkan ia ke Baitullah untuk haji dan umrah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, qabul ya Rabb, qabul ya Rabb, qabul ya Rabb. Siap jawab salam saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru orang Islam. Satu frekuensi, memahami maknanya, kamu akan mendapatkan hikmahnya. Dan insya Allah dari salam itu kamu akan mendapatkan keberkahannya. Hanya itu mukadimahnya. Ya. Belum isi nih, baru salam aja udah segini, lebih dari 45 menit. Mau nyatet lagi. Dia nyatet pertanyaannya, nggak usah, coba udah. Saya paling nggak suka kalau ada artis bawain acara megang cue card. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa nama Bapak? Fahmi. Kerja di mana? Kerja di kreasi. Anak berapa sekarang? 2. Udah gede-gede? Masih kecil. Wah, umur berapa? Bapak nikah telat?
6 tahun. Oh, 6 tahun. Bapak sekarang umur berapa? 36. Wah, 36. Masih muda ya Pak ya. Wah, Bapak kelihatan orang cerdas. Rambutnya belah pinggir, mantap. Mudah-mudahan Bapak hidupnya barokah ya. Ngomong terus, perlu ada cue card nggak? Pak, umur berapa? 36. Kerja di mana? Di kreasi. Ayo kamu. Ilmu baru ya. Iya. Jadi atau di suku untuk 12 tahun catatan. Iya semuanya. Aku tidak merendahkan orang. Tanya apa aja wis. Kalau nggak tahu ada ustadz wis. Jangan tanya surat-surat lah. Nanya penguji gitu kan. Monggo. Ya, baik, untuk memulai pertanyaan mungkin disiapkan nanti yang mau angkat tangan. Kang Cecep dulu. Nanti mulai dulu maksud saya. Ini jamaah maksud saya sangat tertarik dengan kehadiran datang sini mendapatkan, kalau kata orang itu kita itu lebih mendapatkan motivasi dari seseorang yang mengalami. Kita mengenal tampil ini seorang seniman. Seniman itu apa Kang? Seniman itu laki-laki, jadi seni laki-laki. boleh. Maaf ya yang sedang online ya. Kalau orang Sunda gelo. Makanya ini dijelaskan, seni itu apa sih akan lebih paham. Tadi apa seni itu apa manusia apa laki? Seni apa tadi? Seniman tadi apa tadi? Man laki. Manusia yang seni. Oke, saya jelaskan. Mungkin ada para seniman-seniman yang sudah bangun ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ini jangan sampai terkecoh ya. Kalau orang bisa melukis disebut pelukis. Kalau orang bisa mahat disebut pemahat, bukan seniman Pak. Kalau orang main musik di jalan itu pengamen, jelas kan? Harus bangga dia menjadi musisi jalanan karena ada Iwan Fals besar di situ. Ya, jangan malu. Tapi kalau udah bicara tentang seniman, seni dan man. Seni itu keindahan. Keindahan itu sudah ada di surga, lalu terpercik jatuh menetes ke bumi. Awalnya bumi itu indah, lalu terkontaminasi oleh manusia. Ketika dia beranggapan dirinya Tuhan, baru turun ayat Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Jadi kalau Anda belajar agama Islam, jangan menyingkirkan seni. Seni keindahan itu lebih awal. Bangsa Inka bunuh musuhnya, minum darahnya, makan dagingnya, masuk seni tari, memeluk agama Inka. Orang Yunani menyembah patung, masuk seni skenario teater, meluk agama Yunani. Yang Injil dengan seni paduan suara, meluk Nasrani. Nah, kalau Islam lebih parah lagi, bangsanya bangsa budak, tapi bisa menaklukkan Persia dengan seni mendakwah. Tadinya perang Pak, seni itu. Hurufnya saya udah teliti paling jelek, huruf acakadut. Begitu masuk seni kaligrafi, apakah ada tulisan yang lebih indah dari kaligrafi? Ada? Orang Arab itu kasar Pak ngomongnya, ya katanya kasar, makanya daging hidup di gurun. Begitu masuk seni, membaca ayat suci Al-Quran, tidak ada kitab yang seperti Islam dilombakan Pak, tingkat dunia. Seni, dulu perempuan bangsa budak, gak jelas kondisinya, ada seni berbusana muslimah, dia terhormat. Jelas? Jadi apa itu seniman? Seniman adalah manusia yang memiliki iman dan akhlak serta status sosialnya stabil, lalu diberikan keindahan. Di tangannya itulah dia membuat kemaslahatan dengan keindahannya. Jadi ibu buka warung, bukan pematung, bukan musisi, bikin warung. Begitu saya parkir, saya lihat tanahnya dibikin biofori, sehingga hujan meresap.
menjadi tempat di mana saya menunggu waktu memesan, sholat dulu, wudhunya terpisah, airnya bening, tidak dari serapan got, tidak bau. Begitu saya menunggu masih lama, dindingnya kearifan lokal, pohonnya tumbuh memayungi warungnya, ibu juga seniman. Dengan seninya bermanfaat bagi orang lain. Jelas? Jadi siapa seniman itu sesungguhnya? Rasulullah. Rasulullah itu seniman, tapi dia tidak bisa dibilang seniman, karena dia bukan hanya mempercantik kota Madinah, tapi dia mempercantik seluruh isi hati manusia. Jelas? Bapak juga sebagai DKM memperindah, seniman Bapak. Jelas? Mulai sekarang jangan gampang bilang, lu jangan jadi seniman tuh ngamen di jalan. Jelas? Orang nyari duit pakai silver dicat gini kan pernah ada Pak ya? Kalau di Itali, saya datang ke Itali Pak, dia pakai silver, dia begini nih Pak. Jatuh duit euro plek. Kalau di sini patungnya jalan Pak. Aduh ya Allah ya Karim. Tapi jangan menghardik. Oke? Itu yang dibilang menghardik, nggak boleh. Tapi saya, sebagai seorang pekerja seni, saya haru. Bukan begini yang dimaksud. Jadi Bapak bawa anak, mau difoto sama patung itu, take a picture deh, please. Masukin, dia kan gini Pak, langsung gini. Anak Bapak mendekat, dia peluk. Bagus sekali Pak. Di sini begini, tabrak motor. Jelas ya Pak ya? Nggak boleh marah ya. Coba tangannya gini. Bulan Rajab ini, ya saya ngasih pendidikan aja, bertukar kabar aja. Jangan dibilang itu seniman. Ya, dia lagi cari duit dengan cara itu. Ya, oke. Jangan ngomong seniman lagi laki-laki ya. Supaya hidup kan, tadi tegak terus. Jadi kan pertanyaannya, silsilah kenapa Kandik itu mendirikan namanya Kandang Jurang? Itu mungkin semua benar-benar di sana inspirasi, kemudian sekolah alam, bahkan Ustadz Anwar ini dari SMP Islam juga sering ke sana. Nah, itu awalnya seperti apa? Sehingga nanti bisa luar biasa pertanyaannya, gitu mantep, lebih natural. Duh, ya Kang Asep, Masya Allah. Istighfar dulu kita. Astagfirullahaladzim. Saya ini bodoh ya Pak, gak naik kelas di SD, SMP murid paling blow on, dimarahin terus. SMA gak ada bedanya, saya murid paling bodoh. Bapak tahu orang bodoh itu gak enak Pak, masuk ke sekolah takut. Bapak tahu orang bodoh itu gak ada kerjaan Pak, hidup terkapar lunglai tak berdaya. Pertanyaannya, apakah engkau telah merasakan kebodohan, kau biarkan orang bodoh? Bapak sekarang kaya, dulu pernah susah. Bapak ingat tentang kesusahan. Tentu Bapak tidak akan semena-mena menjadi orang kaya. Itulah Kandang Jurang saya bikin. Pondasinya adalah cinta. Ulangi. Cinta itu apa Pak? Bu? Cinta itu berbagi, memberi, siap melayani, memberikan kasih sayang, semua kata kerja. Dan tolong ini diikutin. Cinta adalah memberi harapan tanpa berharap. Dan kelaknya Pak, kelak nih, cinta itu akan melahirkan rasa tidak mengenal lelah. Jadi kalau engkau menyintai Allah, tidak ada lelahnya. Al-Fatihahnya terus dibaca. Begitu engkau menyintai istrimu, terpecik dari cintanya Allah, kau tiada lelah menyintai istrimu, pasanganmu. Makanya Pak, aneh bin ajaib, setiap minggu tanpa ada proposal kita selalu bikin acara. Terakhir kita bikin profesional, masuknya coba dilihat IG-nya 1,7 juta. Ngantri Pak, semuanya udah bayar uang muka, padahal baru bulan Maret.
Ada kelas khusus. Kandang Jurang Do itu sekolah gratis. Dia menjadi subsidi silang buat sekolah gratis. Begitu kita bikin, orang kaya semuanya terlibat di situ. Pondasinya dari cinta. Manajernya tanpa reksipasi, aku pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada proposal. Aneh kalau Al Mubarokah ini pingin bikin mauludan ngiter, itu proposal aneh. Saya tidak pernah lihat di Baitullah, di Nabawi ada kotak berjalan. Apa hebatnya Allah? Anda cukup kita mau maulid tanggal sekian, taruh spanduk. Kita lihat gimana cara kerjanya Allah. Kalau tidak dapat duitnya dikit, bikin acara yang sederhana. Yang penting Allahus Somad. Ulangi. 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 Nih, baca. Surat apa tadi? Surat apa ini? Qul huwallahu Allahu lam yalid walam yakul lahu. Allah itu satu-satunya, wahid. Tempat kita bergantung, ngomongin maulid di masjid, tapi tergantung pada donatur. Istighfar. Nggak ada Kandang Jurang doang selama saya memimpin, karena saya manajernya Allah. Ingat ya Pak, ini bukan takabur ya. Anda bicara baik, berbuat baik, sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah Anda mengomentari orang itu. Ria tuh. Saya ngasih ribuan anak yatim, Anda bilang ria, Anda ngasih apa? Gitu loh. Jadi yang dosa itu apa? Al-Quran menjelaskan, Anda boleh terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Terang-terangan kalau ada nilai majelisnya. Sembunyi kalau ada 3, Anda ngasih 2, yang 1 nggak kebagian. Kan jelas. Kok Islam dibikin repot sih? Kok Allah diatur oleh mulutmu? Ria itu ria. Tenang aja Pak. Saya datang ke sini, kalau saya orang yang ria, mas saya mau datang ke sini, apa yang saya dijanjikan tidak ada? Saya bilang iya. Saya di sini atau di sana? Di sini, jemput saya. Kan gampang aja Pak. Tidak ada masalah. Nggak ngomongin apa-apa saya Pak. Jangan kasih apa-apa, jangan kasih minuman, makanan. Betul nggak Rajab? Kita lagi puasa Rajab, nggak usah. Kalau ibu sudah terlanjur bikin, buat buka. Nah gitu kan, gampang. Masih lama, cuma ini masalahnya. Yang telat mau niat puasa, ayo niatkan. Lalu belum sahur, jangan takut, nanti lapar. Anda pasti sedang tidak berzikir. Rahasia dari puasa kuat, nggak rasa lapar, gampang Pak, istighfar, berzikir, bersolawat. Lihat kagak ada, begitu lapar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina. Hilang. Praktekin ilmu itu. Siapa yang mau bikin pusat puasa Daud, praktekin itu. Gak apa-apa. Jelas ya Pak ya? Kandang Jurang doang. Kenapa namanya kandang? Suara apa itu Pak? Kamu suka dengan burung, kamu kandangin. Dimandiin, kasih makan, nggak masalah. Tapi kamu lupa tanya, hei burung, kamu apa? Jawabnya? Jawabnya? Pengen terbang. Rasulullah bilang, apa yang kau khawatirkan terhadap burung-burung itu? Setiap kali musim panen berganti, dia tinggal mengambil hasil panen. Musim kemarau berkepanjangan, dia tinggal menukik. Di lautan ikan-ikan sudah tergenang di permukaan. Kita ini egois. Tanamlah sebiji kalau kau suka burung, sirami dia, lalu lebat daunnya, burung akan datang dengan sendirinya. Itu Pak, mengingatkan kandang. Jurang pemisah antara miskin dan kaya. Saya ingin di sana Pak, yang kaya, yang miskin gabung. Bukan kelas, misalkan sekolah yang prestis, bertaraf internasional, orang miskin nggak ada di situ. Sama saja negara ini sedang menyiapkan virus-virus bangsanya sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Tapi alhamdulillah mereka suka menyantuni orang-orang yang hebat-hebat, dapat beasiswa, alhamdulillah. Tapi kalau masjid ini namanya Al Mubarokah, sekali lagi, mau ada acara silaturahim habis lebaran, minta dana, nggak usah, bermartabat dikit lah. Bermartabat dikit lah, naik kelas lah, naik kelas. Kalau nggak ada ya sudah, makanya tempe-tempe
Jangan protes bu, kita nggak dapat apa-apa dari warga. Biar warganya, oh malu dia. Kalau nggak usah makan kurma aja, 3 kurmanya Nabi juga begitu makannya, gitu aja. Tapi kita di hadapan Allah mendapatkan keberkahan dari Allah. Doang, kalau dibuang NK-nya jadi doa. Emang itu dibesarkan dari doa-doa Pak. Dalam kasus ini saya mana pernah ngomong, saya hanya bilang waktu kasus tanah, bagi yang ingin bikin pesantren, bikin sekolah, tapi itu adalah mimpimu, belum kesampaian, doakan kanang jurang doang menjadi amanah. Sama saja kan? Bapak mendoakan orang yang sedang membangun, sama saja kan? Doa itu senjata kita, nggak usah milik-milikin tanah. Saya nggak mau pusing. Setiap apa yang ada di rumah saya akan ditanya oleh Allah. Setiap sudutnya saya harus mempertanggungjawabkan, ya Pak. Tanah wakaf diributin Pak, gimana itu ceritanya? Sudah kejawab? Luar biasa ya. Saya jarang lihat ada masjid begini Pak, rindang, rimbun. Mudah-mudahan Al Mubarakah ini menjadi masjid yang terpilih di Indonesia paling go green. Paling go green. Ar-Rahman ayat ke-6, pohonan dan tumbuhan semuanya bersujud padaku. Jadi Pak, coba lihat ke kanan, kiri Bapak berarti. Ada pohon apa itu Pak? Jangan-jangan nggak kenal itu pohon apa. Oke, lihat kiri sekarang. Ada pohon nggak? Lalu apa bedanya masjid yang ada pohon dan nggak ada pohon? Itu pertanyaannya. Bapak kan pernah lihat masjid botak pakai AC gitu ya. Apa bedanya pohon yang ada di Al Mubarakah ini dengan ada masjid yang tidak ada pohonnya? Perhatikan. Setiap rintik hujan yang turun dari langit hilang dulu. Setiap rintik hujan yang turun dari langit, ketika dia turun bersama dengan malaikat keberkahan. Malaikat apa? Kalau Anda nggak percaya, berhenti ya mengkafirkan orang Cina ya. Orang Cina punya lebaran juga, namanya apa? Imlek. Kalau lagi Imlek nungguin apa? Ya ampun. Nungguin hujan Pak. Tadi kan udah saya jelasin Pak. Air menangis, ya Allah, apa yang hendak kau perbuat ya Allah. Aku bisa meredam keberkahanku sendiri, ku berikan banjir. Astagfirullah ya Allah. Kalau mereka tidak paham ya Allah, aku bisa membuat tsunami. Mereka sih ingat ya Allah tentang tsunami di Aceh dan lain-lain. Kalau mereka lupa lagi ya Allah, aku bisa membuat gunung berapi dan gempa bumi. Sampai kapan ya Allah? Sampai manusia sadar kalau dia terlalu kecil dan kerdil di hadapanku, kalau dia sombong. Sekarang aku tanya sama kalian, jujur ya, pandemi ini Anda sudah bersyukur atau belum? Ya Allah, terima kasih pandemi ini ya Allah. Mantap. Pernah belum? Istighfar. Pantas Anda ketakutan hidupnya begini. Di masjid mana lupa gosok gigi lagi, buang isep lagi. Mohon maaf ya Pak, just kidding ya Pak. Pakai aja pakai. Kalau ibu kena musibah, bapak kena musibah, dua-duanya kena musibah. Kenapa ibu yang lebih survive, bapak yang lebih survive? Kenapa yang satu tergapar? Kenapa? Karena begitu datangnya musibah. Musibah itu bahasa Arabnya kejadian. Ulangi. Bukan bencana. Bencana bagi orang yang tidak menemukan hikmah. Musibah ini pelajaran. Begitu bapak kena musibah, bapak kan harus bersabar ya Pak. Sabar ya Pak ya. Misalkan istrinya meninggal nih, mohon izin Pak ya, bapak sabar ya Pak ya. Tapi bapak jangan berhenti bersabar. Ya Allah, saya bersyukur karena dia milikmu ya Allah. Saya bersyukur kehilangan istri. Bapak bakal dapat lagi. Logik gak? Ibu kehilangan suami selingkuh, ya Allah, kaulah kekasih terbaik ya Allah.
Salahku ya Allah, terlalu menyintai suami, dia selingkuh ya Allah. Tanpa ibu keluar air mata, Allah tahu ibu menderita. Ibu akan diberikan yang terbaik. Itu suami lagi selingkuh, nabrak pohon, jeder. Kita nggak doain. Kita nggak doain, Bu. Tiba-tiba ada janda 2-3 anak. Ada orang nyari janda. Ada yang janda ditinggal suami. Ibu membawa keberkahan. Tapi kalau saya ingin menikah dengan janda yang minta cerai dari istri suaminya, saya nggak akan mau. Nggak akan mau saya. Barang siapa istri yang tidak bersabar, punya suami lalu minta cerai, dia menikah lagi, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dari suami berikutnya. Emang kebahagiaan datangnya dari suami? Woi, sahur. Nih yang masih muda belum nikah, angkat tangan. Angkat tangan. Sudah nasibmu nak. Begitu Anda nikah, pastikan ada tulisan diangkat oleh 2 malaikat dari sisi kanan dan sisi kiri. Apa bacaannya? Begitu menikah, selamat datang penderitaan. Siapa bilang penderitaan itu adalah nestapa? Karena engkau tidak menemukan. Nabi-nabi semuanya menderita. Apakah dia menderita? Tidak. Bagi kekasih-kekasih Allah, baik, buruk, senang, sedih, penderitaan dan kebahagiaan sama saja yang dilihat Allah. Bagi kamu yang telah menerima dengan ikhlas, benih ikhlas, maka singgasana itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Perhatikan ini nemu dalam Pak, dalam ini Pak, digali dulu Pak, baru keluar. Lah begitu hujan, ya Bu ya, tolong ya Bu, Ibu sudah ditulis ya, punya suami dablek, sudah ditulis sama Allah. Jadi kalau dia dablek langsung ini, astagfirullah. Bapak juga udah ditulis, punya istri cerewet, sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Jangan-jangan istrimu itu yang gak mau cium tangan, duit lalu dihabisin, ama mertua ribut dulu, dia jalan cepat menuju kewalianmu di hadapan Allah. Terima kasih surgamu teman tidurmu. Ya Pak ya, makin disayang ya. Bagus banget. Jadi Pak, begitu air turun, perhatikan. Setiap helai pohon yang hidup tertetes air dalam ilmu marifat, dia sudah ditemani 7 malaikat. Malaikat asal katanya malaik, bentuknya jamak, malaka, banyak. Selat malaka digunakan untuk nama yang mempertemukan selat yang banyak. Tugasnya apa? Kurir, sang penyampai. Rukun iman ada berapa? Yang pertama, yang kedua, malaikat. Jangan ngomong nabi dulu, malaikat yang kedua, dia kurir. Jadi kalau di masjid ini pingin ada sholawatan, menghadirkan tamu, berdoa di sini, yakin setiap pohon-pohon yang menjadi kehidupan di sini ada malaikatnya. Maka anak-anak Anda jangan suka menebang pohon Pak, mau tes pohon Pak, itu ada malaikatnya. Jadi doa-doa yang dipanjatkan di Al-Mubarakah dengan masjid yang tidak ada pohon, doa-doanya jauh lebih cepat sampai daripada orang yang tidak menanam, apalagi merusak. Jelas? Baca Al-Quran. Jangan-jangan rumahmu pingin rapih, tidak ada pohon yang memayungi. Kau akan ditanya tentang keadilan. Islam itu ya adlu, keadilan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang menciptakan, yang diciptakan, yang tidak nampak dan yang pernah hidup. Jaminannya apa? Haldu minallah, hal minanas. Adil Pak. Intinya Islam itu adil. Sekarang saya mau tanya, negeri ini adil apa enggak? Adil apa enggak? Belum, sehingga ada kerusakan, ada kemiskinan. Sekali lagi jangan ragu-ragu Pak, saya bukan provokatif. Kita dalam konteks Islam, adil enggak? Sila pertama apa? Yang kedua, ada nggak kata Allah adil tadi? Nama Allah yang ke-29, ya adil, ya adlu, adil. Coba yang ketiga, yang keempat, yang kelima, 2 kali namanya disebut.
Jadi kalau negeri ini mau makmur, masjid ini mau makmur, adil. Mohon izin ya Bu, saya nggak bermaksud apa-apa. Ibu jangan ada yang mengucapkan kata-kata apa-apa pun. Astagfirullah. Laki-laki ya boleh menikah 2, 3, 4 asal berlaku. Dikhawatirin kamu nggak adil. Pada diri sendiri yang belum nikah aja kamu nggak adil. Banyak main, jarang ibadah. Punya istri 1 aja kamu ribut terus. Bagaimana dengan nasib 2, 3, dan 4? Ngerti nggak Pak? Allah ingin diperlihatkan dengan cara seperti itu. Lihat, kamu akan melihat kebesaran Allah di situ. Jangan ketawa Ustadz, tema kita bukan poligami nih. Tapi begitu 2, 3, 4 asal kamu puasa, enggak ada. Asal kamu sholat yang benar, enggak ada. Iya adil. 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 Angkat tangannya. Lus, apa yang kamu rasa kamu belum adil? Terlalu dunia? Barang siapa laki-laki di sini, perempuan di sini yang usianya udah 40 tahun masih mikirin duit dan dunia, lihat ucapan saya. Sampai mati kamu akan mikirin duit dan dunia. Istighfar. Adik-adik, saya ngomong sama kamu, 1 sampai 20 tahun kejar ilmu. Paham? Lihat mereka paham. Anak kecil aja paham. Anak kecil aja tahu. 20 sampai 40 tahlukan dunia. Ulangin.